karena gedungnya tua, jadi kampusnya udah dari tahun 1800-an gitu, Mas. Gotik-gotik gitu ya, Mas ya? Jadi kayak beneran kayak ke Hogwarts gitu. Netizen anak-anak muda ini kan sering komen di sosial media gitu, ngata-ngatain gitu aja nggak bisa, atau lebih baik ini lebih baik gitu kan. Nah, UTDI juga namanya bagus kok, di luar Indonesia, di luar Jogja, di Jakarta dan yang lain-lain tuh sebenarnya lumayan terkenal juga kok. Selamat datang di podcast UTDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Technozen, kita ketemu lagi di podcast UTDI. Kali ini kita masih ditemani oleh narasumber kita, Mas Aji Selo. Halo Mas Aji. Halo. Di video sebelumnya kita sudah ketemu sama Mas Aji untuk membahas tentang ngobrol-ngobrol santai tentang masa kuliahnya Mas Aji di UTDI ya. Nah, habis nostalgiaan kita. Oke, nostalgia Mas ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih Mas Aji setelah lulus dari UTDI dan bekerja di apa Mas sekarang? Sekarang di Amazon. Oh, di Amazon. Oke, Mas Aji. Sekarang kerja di Amazon ya Mas ya. Kalau boleh tahu di bagian apa ya Mas ya? Yap. Jadi sekarang saya role-nya adalah sebagai di product management. Jadi contohnya product management itu kayak gimana kan, di suatu perusahaan teknologi itu ada tim bisnisnya. Kalau di Amazon dia yang kayak jualan barang-barang itu kan. Terus ada tim engineering-nya kan. Ini kayak software developer yang pada bikin komponen-komponennya gitu kan. Nah, si product management-nya ada di tengah-tengah nih. Jadi saya yang menjembatani antara orang bisnis sama si engineers ini. Jadi kan mereka kan dunia beda banget ya. Kalau engineer kan mungkin ngomong soal bisnis rada belibet gitu kan. Nah, jadi saya yang di tengah-tengah, saya yang menjembatani mereka berdua sama bikin strategi sama planning Amazon itu secara teknologi mau dikembangin ke arah mana gitu. Saya sendiri fokusnya ada dua nih. Sekarang fokusnya di machine learning. Jadi menggunakan machine learning sama AI gitu untuk meningkatkan akurasi kayak search engine-nya si Amazon. Jadi misalkan Mas Ilham nge-search Harry Potter misalkan gitu kan orang-orang beda-beda nih. Ada yang sukanya bacanya pakai buku fisik, ada yang bacanya pakai Kindle, pakai e-book, ada yang sukanya nonton film gitu kan. Jadi hasil search-nya ini akan dipersonalisasi menggunakan machine learning kayak gitu. Terus yang kedua lebih soal promotion. Jadi ngurusin si Amazon tuh mau bikin diskon apa, mau nurunin harga berapa. Semuanya itu kita kalkulasiin pakai data, pakai machine learning juga gitu. Oke. Menarik ya. Jadi ini Mas Aji ini salah satu lulusan dari UTDI yang sekarang kebetulan sudah malang melintang di jauh dan sekarang kebetulan di Amazon ya Mas ya. Kalau dulu dari UTDI langsung ke Amazon atau gimana ceritanya? Jadi perjalanan lumayan panjang. Saya udah lumayan berumur ini ceritanya. Jadi dari UTDI dulu, saya pertama itu kerja di perusahaan game di Jogja juga, namanya Gameloft. Jadi waktu itu saya masih sebagai software engineer. Saya ngerjain itu 2 tahun. Terus abis itu saya mulai mikir-mikir nih, kayaknya saya nggak gitu lumayan bosen coding gitu kan. Mau nyari karir apa sih yang soal teknologi yang nggak melulu coding. Saya masih pengen dekat sama engineering, masih pengen membuat sesuatu, tapi saya pengen tahu soal bisnisnya juga. Apa yang kita buat itu jadi uangnya gimana sih gitu kan. Terus saya nemu soal product management ini yang beneran di antara teknologi sama bisnis gitu kan. Terus saya mulai ngebangun karir di situ. Sempat kerja di perusahaan Singapura juga. Jadi saya dulu kantornya di Jakarta sama di Singapura. Terus sempat kerja di Grab juga. Jadi naik Grab car ya, jangan naik GoCar ya. Ini nggak ada pesan sponsor ya Mas ya. Bercanda. Terus saya sempat kerja di Grab juga 2 tahun. Terus abis itu sempat jadi konsultan lepas. Terus akhirnya kuliah S2 deh di Amerika. Saya S2 2 tahun, terus akhirnya ke Amazon sekarang gitu. Oke, sempat kuliah juga ya. Berarti sudah magister ya sekarang? MBA? Yes, saya MBA. Oh, oke, MBA. Nah, kalau di MBA-nya sendiri di universitas apa, Mas? Saya di Duke University. Oh, jurusan? Jurusannya Business Administration. Business Administration. Jadi MBA kan Master of Business Administration ya. Jadi mungkin saya jualan kampus S2 saya juga dikit ini. Kampusnya memang mungkin di Indonesia, di Asia nggak terlalu terkenal, tapi Duke ini kalau di Amerika sama di dunia barat gitu bisa dibilang kayak masuk top 5 gitu sih. Jadi kampusnya lumayan terkenal di luar sana.
tim basketnya bagus banget, banyak banget pemain NBA yang dari universitas saya yang S2 ini. Terus mungkin salah satu nilai jualnya juga karena gedungnya tua, jadi kampusnya udah dari tahun 1800-an gitu kan. Gotik gitu ya Mas ya. Jadi kayak beneran kayak ke Hogwarts gitu. Jadi saya dulu sering banget foto-foto gitu. Oke, kira-kira Mas Aji kok istilahnya apa dari Akakom sampai berani masuk ke Duke University itu kira-kira motivasinya apa sih Mas? Yang kok bisa muncul keberanian yang sangat besar gitu. Apa sih yang memotivasi Mas Aji ini? Jadi mungkin pertama pedoman saya kan, kalau teman-teman nanti nonton video yang sebelumnya ya, kan saya udah ngaku kalau saya anaknya bandel dulu kan, suka coba-coba, suka berpetualang gitu kan. Jadi dari dulu saya memang nggak pernah yang mikirin kayak saya bisa nggak ya kayak gini, saya bisa nggak ya kesana gitu kan. Kalau istilah wong Jawa kan yang penting yakin, Pak. Jadi saya yakini aja kayak misalnya bisa ya masuk ke sini, nyoba daftar S2 di Amerika, nyoba di Eropa atau dimanapun teman-teman kalau misalkan kepengen, menurut saya sih cobain aja gitu kan. Misalkan ada hal-hal yang lumayan insecure kayak saya cuma lulusan Jogja atau saya di UTDI misalkan. Kalau di Indo kan bias banget antara negeri sama swasta kayaknya ya Pak ya. Sebenarnya itu nggak ada masalah sih, apalagi buat teman-teman teknozen juga. UTDI juga namanya bagus kok di luar Indonesia, di luar Jogja, di Jakarta dan yang lain-lain itu sebenarnya lumayan terkenal juga kok. Jadi nggak usah minder. Misalkan ada halangan, ada ganjalan-ganjalan kayak gitu. Dan yang kedua mungkin kan alumni juga sebenarnya banyak yang sukses juga ya Pak ya. Itu misalkan teman-teman dari UTDI Teknozen sekarang mahasiswa bingung atau nggak yakin mau apa, kirim email aja. Atau misalkan zaman sekarang udah ada LinkedIn gitu kan, cari aja di LinkedIn misalkan pengen ngobrol sama saya gitu kan, mungkin kirim message aja di LinkedIn, pengen tahu ceritanya kayak gimana, itu pasti alumni bakal bantuin kok. Oke. Jadi prinsipnya adalah percaya diri mungkin ya Mas ya. Betul. Dan berani mencoba. Oke. Berarti Mas Aji ini sebelum kuliah di Duke University dulu atau di Amazon dulu ya? Saya di Duke University dulu. Terus selama saya di Duke itu saya sempat kerja part time juga, semacam intern gitu, ada di perusahaan di Silicon Valley juga namanya Salesforce. Jadi dia yang bikin seperti CRM. Jadi mungkin bisnis modelnya mirip kayak SAP ya, mungkin yang terkenal di Indo SAP gitu kan. Itu saya sempat intern di sana ngurusin product management juga. Terus yang kedua waktu itu merasa terpanggil kan waktu baru COVID terus banyak masalah di Indonesia. Kebetulan saya waktu itu ngebantuin dari staf khusus kepresidenan juga. Waktu itu ada beberapa topik. Yang pertama gimana caranya contact tracing melalui teknologi di Indonesia. Itu saya sempat bikin penelitian terus nulis laporan buat dipakai sama staf khusus kepresidenan. Terus yang kedua waktu itu saya juga ngerjain platform namanya Merancang Indonesia. Jadi kan konsepnya adalah netizen anak-anak muda ini kan sering komen di sosial media gitu, ngata-ngatain pemerintah kayak gitu aja nggak bisa atau lebih baik ini lebih baik gitu kan. Nah dari situ tuh kita bikinin wadah. Ini loh, kalau misalkan kalian punya ide bisa memperbaikin sesuatu soal Indonesia, misalkan macet atau sampah, itu mereka bisa masukin proposal ke merancang.id websitenya. Itu nanti bisa disambungin sama mungkin perusahaan atau lembaga pemerintahan yang akan mendanai idenya teman-teman itu. Oke. Itu waktu di bagian staf kepresidenan ya Mas ya. Nah sekarang ini Mas Aji udah di Amazon. Terus kemudian dulu juga sudah pernah di staf kepresidenan. Nah kira-kira apa sih Mas perbedaan budaya bekerja di luar negeri dengan di dalam negeri yang bisa Mas Aji sharingkan ke teman-teman? Pertama yang mau saya tekanin itu kata kuncinya adalah beda ya. Bukan luar negeri lebih baik dari Indonesia, itu enggak. Itu memang dua hal yang beda. Jadi nggak bisa dinilai mana yang lebih bagus gitu kan. Tapi yang kalau ngomongin perbedaannya, orang Indonesia kan lumayan kekeluargaan, ya kan? Kita sukanya tatap muka, membangun relasi gitu kan. Jadi bisnisnya kan berkembang dari situ. Contohnya misalkan kerja itu kan banyak banget grup WhatsApp, terus harus dekat sama teman, sama klien, sama partner gitu kan. Sedangkan kalau misalkan di Amerika itu
istilah kerennya lebih meritokrasi kan. Jadi beneran kamu itu bisa ngapain. Mereka nggak gitu peduli soal relationship, nggak gitu peduli soal hubungan kekeluargaan, tapi beneran misalkan kamu pintar, kamu bisa menghasilkan sesuatu, ya udah kamu diterima di sini, karirmu akan berkembang gitu. Jadi perbedaannya di situ sih, Bu. Lebih ke kalau misalkan di Amerika orang-orang tuh mungkin lebih gak pengen deket-deket, udah kalau ngomongin kerjaan aja gitu, nggak usah ngomongin hal-hal yang lain. Tapi kalau di Indonesia kan mungkin meeting basa-basi dulu, bangun relasi gitu kan, gitu sih yang harus dipelajarin waktu saya pertama mulai kerja itu. Ya. Oke, tadi kan sudah disampaikan kalau tentang syarat supaya supaya berani untuk mencoba kuliah di luar negeri, dan budaya kerja di sana juga beda ya Mas ya. Kira-kira kalau untuk yang perlu kita siapkan untuk bisa bekerja di luar negeri itu mental yang seperti apa, atau persiapan apa saja sih yang perlu kita bisa lakukan dari sekarang? Ya. Tadi Mas Ilham bilang benar banget sih. Yang pertama tuh percaya diri gitu kan. Jadi waktu saya dari mulai kuliah atau bahkan sebelum itu, saya sempat kerja di beberapa perusahaan yang lumayan internasional gitu kan. Selalu yang orang-orang bilang itu orang Indonesia tuh kurang menjual diri sendiri, kurang percaya diri gitu kan. Istilahnya kalau nggak ditanya nggak jawab gitu. Padahal menurut saya itu nggak boleh kayak gitu. Kan kita sebagai orang harus pede, kita sendiri yang ngerti kemampuannya seperti apa. Kalau kita aja nggak percaya sama diri sendiri, kenapa orang lain harus percaya sama kita gitu kan. Jadi misalkan teman-teman tuh ada ide, ada kepikiran apa, mungkin bisa lebih outspoken, lebih articulate gitu. Oke, kalau syarat untuk kerja di luar negeri itu kira-kira apakah harus dari kampus yang bonafit Mas, dari Indonesianya, atau dari kampus manapun juga bisa Mas? Enggak sih, dari mana aja bisa ya. Dan menurut saya UTDI juga lumayan bonafit lah ya Mas ya. Apalagi kalau teman-teman ngomongin soal IT dan yang masih berhubungan sama komputer ya. Sebagian besar perusahaan bahkan misalkan kayak di Facebook, di Google gitu kan, sebagian besar itu kan berdasarkan tes ya. Jadi beneran mereka tuh nggak ngelihatin ini lulusan mana sih gitu. Misalkan teman-teman daftar dengan mengikuti proses dengan benar, maksudnya bikin surat lamarnya bagus, bikin resumenya rapi gitu kan, standar yang kayak gitu tuh masuk, biasanya kan dikasih tes ya kan. Nah tes ini kan bagusnya itu beneran jadi standar, dia udah nggak peduli lagi ini lulusan UGM kayak, ini lulusan BINUS kayak, atau mana, atau UTDI kayak itu. Selama teman-teman bisa ngerjain tesnya dengan baik, nanti interview juga lancar, bisa aja dapat sih tuh. Kalau menurut pengalaman Mas Aji ini, kira-kira sulit nggak sih untuk bekerja maupun kuliah di luar negeri itu? Sulitnya itu adalah prosesnya. Jadi proses bisa sampai masuk itu, saya nggak memungkiri itu kan panjang dan sulit. Maksudnya teman-teman harus mulai kumpulin niatnya, terus pindah jauh banget dari rumah, itu juga ada beban tersendiri ya kan. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya yang sulit. Tapi untuk prosesnya sendiri, misalkan bikin aplikasi terus keterima atau enggak, pembiayaan, apalagi nanti prosesnya di sana, itu pasti teman-teman bisa. Kadang ada juga misalkan teman-teman di Indonesia yang pengen kuliah gitu kan takut, aduh nanti di sana belajarnya bahasa Inggris atau materinya susah banget, nanti takut nggak bisa ngikutin. Enggak kok, saya percaya banget teman-teman yang udah masuk UTDI juga pasti bisa ngikutin, bisa jadi mahasiswa yang baik di sana gitu. Terus pertanyaan yang sering muncul kan juga kadang soal biaya gitu kan. Biayanya gimana nih kalau di sana? Sebenarnya biaya bisa aja dicari, kan ada berbagai macam beasiswa ya. Kalau dari pemerintah ada yang namanya LPDP. Terus kalau LPDP kan harus balik ke Indonesia setelah lulus kan, karena itu memang beasiswa untuk membangun negeri gitu. Kalau yang nggak pengen balik, yang bandel kayak saya gitu kan, masih ada juga beasiswa yang lain. Kayak saya tuh dapat dari kampus dari Duke University. Waktu itu saya dapat beasiswa dari beberapa foundation yang ada di sana. Itu karena saya punya background di bagian social impact. Jadi, dulu saya pernah ngerjain beberapa project, beberapa bisnis tuh yang buat social impact gitu kan. Dan itu dihargai sama mereka, terus saya dikasih bantuan buat biayanya gitu. Jadi banyak jalannya. Biaya itu pasti bisa dicari, apalagi kalau teman-teman itu
pribadi yang berkualitas, kompeten gitu, itu banyak banget lah jalannya. Oke, jadi mungkin Mas Aji bisa memberikan pesan untuk adik-adik. Intinya berarti kalau mau menggapai impian yang setinggi-tingginya, misalkan mau kerja atau mau kuliah di luar negeri itu, kalau menurut Mas Aji gimana, Mas? Hmm. Jadi yang pertama pasti harus mimpi yang tinggi kan Pak ya. Jangan pernah ngerasa kayak saya nanti takut nggak bisa, takut nggak apa, atau kadang namanya juga orang Indonesia netizen kan suka julid ya Pak ya. Kadang baru ngomong aja kayak saya pengen kuliah di luar negeri, pasti udah banyak banget yang ngomongin emang bisa, emang nanti keterima apa, itu yang gitu kan tuh nggak usah didengerin aja kan. Kita harus percaya diri, mimpi setingginya toh mimpi juga nggak masalah kan. Yang kedua lebih ke kalau udah tahu udah mimpi mau kemana, mulai dijalanin dan ditekatin aja. Buat saya pesan yang dulu saya terima yang paling berharga itu, kalau teman-teman waktu ngejalanin itu tuh nggak sendirian, ya kan? Dan udah pernah ada orang yang ngejalanin itu dan sukses. Mungkin contohnya kayak saya kemarin juga beruntung bisa keluar negeri gitu kan. Jadi teman-teman nanya aja, kayak jangan merasa sendirian. Kalau butuh bantuan, butuh ngobrol-ngobrol, reach out aja mungkin ke alumni atau pasti dari staff UTDI juga pasti akan ngebantuin kalau ada informasi-informasi yang bisa ngebantu kayak gitu kan. Jadi jangan dipikir sendiri gitu sih. Berarti berani bermimpi dan lakuin aja gitu ya Mas ya. Kalau kata Nike, just do it Pak. Just do it. Oke. Lagi dia. Oh, iya. Oke, kalau Mas Haji sendiri dari Indo dulu terus sampai ke US ya Mas ya. Pas pertama kali sampai ke US atau mungkin di awal-awal bulan di US itu kira-kira ada pengalaman lucu atau menarik yang nggak terlupakan nggak Mas? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman. Wah, banyak sih. Karena memang budaya dan lifestyle-nya itu kan beda banget gitu. Mungkin contoh, ini pertama kali banget saya minggu pertama nyampe di Amerika gitu, pergi ke restoran gitu kan Pak. Kalau misalkan kita di restoran habis duduk manis itu kan lambai tangan gitu ya, panggil pelayan gitu kan, itu mereka marah. Jadi kalau di Amerika gitu pelayan restoran itu nggak suka dipanggil karena mereka merasa kalau mereka sampai dipanggil tuh berarti mereka kerjanya nggak bener, nggak kompeten. Harusnya mereka yang kan service industry, mereka yang melayani dan nyamperin si pengunjungnya gitu. Jadi itu saya langsung dapat banget sih budaya orang Amerika, betapa mereka itu kayak pede dan pengen ngelakuin yang terbaik di kerjanya mereka gitu Pak. Jadi mereka nggak suka kalau misalkan disuruh-suruh atau misalkan mereka kayak terlalu dikontrol, itu malah nggak suka. Jadi mereka benar-benar percaya diri dan articulate kayak gitu. Iya. Oke, kita udah sampai di ujung acara ini Mas Haji, nggak kerasa ya udah hampir 20 menit. Nah, kita ada rapid question sebelum kita akhiri video kali ini. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Mas Haji, ada beberapa pertanyaan singkat. Oke. Pertanyaannya asik-asik ini. Yang pertama, suka tinggal di Indo atau di US Mas? Wah, berat ini ya. Boleh dua nggak Pak? Kalau sekarang makanan dan kenyamanan Indo banget. Makanan dan kenyamanan Indo. Tapi mungkin kalau untuk urusan kerjaan masih betah di Amerika. Oke. Sudah berapa lama kalau boleh tahu Mas yang di Amerika itu? Saya sekarang udah jalan 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ya. Lebih hafal nama jalan di Amerika daripada di Indonesia ya. Lumayan. Oke, pertanyaan yang kedua. Suka kuliah atau bekerja? Dengar-dengar dulu kan sempat pernah kuliah sambil bekerja ya? Ya. Jadi dulu saya mulai kerja pertama itu semester 6. Jadi belum lulus aja udah keterima. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang nggak pede soal UTDI, saya buktinya bahwa itu nggak bener. Lebih suka kerja sih Pak. Lebih suka kerja. Soalnya mungkin karena kalau kerja berasa lebih bebas mau ngapain gitu kan. Ya. Sedangkan kalau kuliah kan namanya anak sekolah lah ya, banyak aturan yang harus diikutin, banyak proses-proses yang harus dijalanin gitu. Berarti lebih suka kerja daripada kuliah ya Mas. Ya. Oke, pertanyaan ketiga, suka nonton film atau lihat konser musik? Lihat konser musik.
Saya hobi banget nonton konser musik. Band apa yang paling difavoritin Mas? Atau aliran musik apa? Kalau aliran musik sih macam-macam. Mungkin kalau teman-teman nonton juga ya video yang sebelumnya kan, saya bilang saya dulu sempat nge-DJ, jadi masih sering ke klub juga. Musik ajab-ajab gitu suka. Tapi di luar itu juga suka band-band macam-macam sih. Yang konser yang selama ini saya pernah tonton dan masih terngiang banget tuh nonton Coldplay. Coldplay. Itu saya sampai nangis nonton Coldplay. Anaknya rada melo sih memang sih. Jadi waktu dinyanyiin Yellow itu kayak terus nangis gitu. Bandel tapi melo ya Ya ini hati Hello Kitty. Oke, Mas Haji, kita sudah sampai di ujung acara pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, ada pesan-pesan untuk Teknozen di rumah untuk lebih semangat dalam menggapai impiannya agar tidak pantang menyerah dan menggapai impian yang setinggi-tingginya. Kalau menurut Mas Haji, apa yang bisa kami disampaikan ke teman-teman? Ya, yang pertama pasti karena ngeliatin situasi dunia kayak gini ya, dunia baru nggak menentu, ada perang di Ukraine, terus COVID juga. Teman-teman semoga bisa adaptasi sama new normal, karena saya tahu banget, apalagi pas masa kuliah, pas dunia baru transisi kayak gini, itu nggak gampang. Jadi jangan kendor semangatnya, terus belajar, terus berjuang. Kemudian yang kedua, mungkin kembali lagi tadi topiknya kita kali ini juga mimpilah setinggi mungkin kan. Jadi misalkan teman-teman mau mimpi, gak apa-apa, mimpi aja setinggi-tingginya. Pasti nanti ada jalan buat ke arah ke situ, dan pasti akan ada banyak orang yang bisa bantuin juga kok. Yeah. Oke. Mimpi, percaya diri, dan lakuin aja. Selo Aji. Terima kasih Mas Haji sudah bergabung di podcast UTDI kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga sukses selalu. Demikian Teknozen untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di podcast UTDI selanjutnya.